Saudara tahu murid-murid Kristus menghadapi kesukaran yang lebih sukar dari yang kita hadapi. Saudara tahu jemaat mula-mula pada abad pertama menghadapi kesukaran yang lebih sukar dari yang kita hadapi. Tetapi pertanyaannya adalah kenapa mereka tidak murtad? Mereka setia, bahkan setia sampai mati dan memperoleh mahkota. Temukan jawabannya setelah yang satu ini. Shalom Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan. Puji nama Tuhan, pada pagi hari yang indah ini kita bisa kembali bersama-sama berkumpul bersama keluarga kita, bersama rekan-rekan kita. Itu semua karena kemurahan Tuhan. Amin. Kini saatnya kita akan siapkan hati kita yang terbaik buat Tuhan, karena Dia sudah begitu baik untuk kita semua. Kalau kita ada pada pagi hari ini, itu semua karena kemurahan Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita angkat satu pujian ini. Kita mau sama-sama berterima kasih kepada Tuhan kita untuk setiap kasih setianya, untuk setiap kebaikannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, karena Engkau baik Tuhan. Ini kami Tuhan, setiap anak-anak-Mu. Kami mau Tuhan menyembah Engkau lebih lagi Tuhan, memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, sebab Engkau baik. Kami bersyukur. Terima kasih. Haleluya.
sama-sama katakan terima kasih. Terima kasih Yesusku. Amin. Terima kasih Tuhan. Kami berterima kasih buat setiap anugerah-Mu Bapa. Engkau Allah yang baik Tuhan. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Saya katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku buat anugerah-Mu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Haleluya. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Syukur bagimu Tuhan. Syukur bagimu. Syukur bagimu. Terima kasih Tuhan. Mari kita sembah Dia. Terima kasih Tuhan. Kami naikkan syukur kami. Sebab Kau yang layak. Kau Allah yang baik. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Mengagungkan-Mu Tuhan di sepanjang hidup kami. Kami sembah, kami agungkan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Allah yang baik Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan buat kesempatan pagi yang indah ini Tuhan. Kami merasakan hadirat-Mu Bapa ada di tengah-tengah kami Tuhan. Kami berterima kasih, kami mengucap syukur buat setiap kebaikan Tuhan. Ini kami Tuhan Yesus, anak-anak-Mu Bapa. Kami rindu Tuhan Yesus. Kami rindu Tuhan lebih lagi Tuhan, muji Engkau Tuhan. Sebab hanya Engkau yang layak Tuhan, terima pujian dan sembah kami Bapa. Biar Roh Kudus-Mu Tuhan mengalir Tuhan di tempat kami, dimanapun kami berada Tuhan. Biar hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami Bapa. Di kami Tuhan, setiap anak-anak-Mu, kami rindu Tuhan lebih lagi memuji memuliakan nama-Mu Bapa. Dan kami siap Tuhan Yesus. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya sama-sama katakan amin. Bapak Ibu siap puji nama Tuhan? Amin. Haleluya, puji Tuhan. Kita akan angkat pujian sebab Dia baik, karena Dia Allah yang selalu ada bersama-sama kita dalam segala perkara. Amin. Amin. Mari kita sama-sama bertepuk tangan. Haleluya. Ku tahu Allah turut bekerja
didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Katakan, Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Ibu saja jadi katakan, Allah sanggup. Allah sanggup melakukan. Dia sanggup melakukan segala perkara yang luar biasa. Amin. Tak ada yang mustahil bagi Tuhan kita. Yes. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup. Allah sanggup melakukan segala. Tak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya. Mari sama-sama kita pujian, katakan. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Sekali lagi. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Haleluya. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu. Kita sudah sama-sama menyanyikan pujian bagi Tuhan kita. Kini saatnya kita mau siapkan hati kita yang terbaik untuk mendengarkan firman-Nya. Amin. Kita mau angkat satu pujian. Aku mau cinta Engkau Tuhan. Aku mau lebih lagi mencintai Tuhan setiap hari, karena Tuhan begitu baik. Terima kasih tidak pernah meninggalkan kami Bapa. Sedetik pun Tuhan tidak pernah melepaskan kami. Terima kasih untuk cinta-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bangga Tuhan punya Allah seperti Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Allah yang baik Tuhan. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat cinta. Terima kasih Tuhan. Cinta Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus
merasakan Tuhan hadirat-Mu Tuhan. Kami merasakan urapan-Mu Tuhan dari tengah kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Bukan karena kuat gagah kami Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan, semua karena kemurahan Tuhan dalam kehidupan setiap kami Bapa. Kami gak bisa balas Tuhan. Kau Allah yang setia Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kesetiaan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Kau
Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setia. Kau menyediakan segala keperluan kami, Bapa. Terima kasih Tuhan. Amin. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Oh, haleluya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Kau setia Tuhan. Kau setia, kau mulia. Kau setia, kau mulia. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Mari berikan sorak-sorai bagi Dia. Kau Allah yang setia, Tuhan. Terima kasih, kesetiamu. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Haleluya, shalom. Senang sekali bisa ketemu sekali lagi dengan saudara untuk mengajarkan kebenaran firman Tuhan. Sebagai hamba Tuhan, sebagai hamba Allah, sebagai gembala sidang, tidak ada kerinduan lain dalam hati kami, para pemimpin jemaat, selain untuk melihat saudara bertumbuh kuat, bertumbuh tangguh, dan menang dalam kehidupan sampai Anda dan saya mencapai garis akhir dan memperoleh mahkota dari Tuhan. Caranya gimana? Kalau kita hanya dininabobokan dengan khotbah-khotbah yang lembek melulu, tidak mungkin. Gini saudara-saudara, pada saat pandemik ini bermula, 3 bulan 4 bulan pertama, dan saya merasa waktu itu adalah saatnya untuk menghibur, menguatkan umat Tuhan, memberikan message-message encouragement, memberikan pesan-pesan pengharapan. Lantas 1, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan berlalu, ini sudah 4 bulan. Kalau melulu hanya dihibur dan dikuatkan, bagaimana Anda bisa strong, kuat menghadapi realita kehidupan? Orang boleh bicara nina bobo baik-baik segala apapun, menghibur dan berkata bahwa besok tidak ada COVID-19, tetapi bangun pagi besok masih ada COVID-19, bangun pagi besok masih ada masalah. Dan hei, tahukah saudara bahwa selama kita hidup, masalah masih ada. Itu sebabnya saya setuju jika di awal kesukaran orang dihibur, orang dikuatkan. Tetapi setelah itu orang harus disiapkan untuk tangguh menghadapi realita kehidupan dan cakap menderita dalam segala perkara, cakap menanggung segala perkara, dan keluar menjadi lebih dari sekedar pemenang. Itu sebabnya pagi ini saya mau ingatkan kepada saudara-saudara, jangan gagal fokus dalam kehidupan. Jangan gagal fokus. Karena fokus hidup ini, fokus iman saudara, fokus iman Kristen, bukan pada masalah, bukan pada sakit sembuh, bukan pada luka hati sembuh, bukan pada dipulihkan, tetapi
Fokus Anda dan saya adalah seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan, ada pertandingan yang diwajibkan bagi kita, ada garis akhir yang harus kita capai, mata kita harus tertuju kepada garis finish itu, dan saudara dan saya harus memperoleh mahkota kebenaran. Jangan gagal fokus. Ada target yang harus kita capai. Firman Tuhan berkata dalam 2 Timotius 4 ayat 7-8 begini, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Itu kata Rasul Paulus, kita belum. Ingat, ada pertandingan, saudara-saudara. Aku telah mencapai garis akhir. Dia sudah, kita belum. Lihat, mata kita harus terus tertuju pada garis akhir. Dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepada aku oleh Tuhan, hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Orang sibuk bicara ini akhir zaman. Orang sibuk bicara bahwa antikris akan muncul. Orang sibuk bicara bahwa tragedi akan menimpa segala macam. Tetapi orang lupa mempersiapkan diri untuk menjadi tangguh menghadapi semua itu sampai kita semua beroleh mahkota pada hari kedatangannya. Itu sebabnya saya mau bilang sama saudara-saudara, banyak masalah tidak boleh membuat orang Kristen kehilangan arah. Tahukah saudara bahwa banyak pemimpin kehilangan visi, banyak orang-orang Kristen kehilangan visi, bukan karena mereka tidak mampu, bukan karena mereka tidak bisa, tetapi oleh karena segala effort, segala usaha, segala kekuatan, segala perhatian mereka telah ditumpahkan, telah dihabiskan, telah dicurahkan untuk menyelesaikan berbagai masalah persoalan dalam hidup mereka. Padahal saudara-saudara harus disadari bahwa dalam hidup ini ada banyak masalah. Dalam hidup ini ada banyak persoalan. Anda terus menaruh persoalan sebagai fokus utama Anda akan gagal mencapai garis akhir dalam pertandingan yang diwajibkan bagi kita. Hei, dengar baik saudara, dalam hidup ini ada penderitaan. Dalam hidup ini ada penderitaan. Saya tidak sedang berkata bahwa kesukaran ekonomi yang Anda hadapi hari ini, pandemik yang menutup semua pintu ekonomi hari ini, tidak membuat kita menderita, dan ini bukan sesuatu yang genting. Ini sangat genting. Tetapi perhatikan baik, jangan sampai dalam hidup orang percaya apa-apa yang genting menggantikan apa-apa yang penting. Yang penting itu adalah mencapai garis akhir. Betul, ini genting, tetapi jangan sampai yang genting menggantikan apa yang penting. Jangan sampai masalah menggantikan imanmu pada Allah. Jangan cuma mengeluh pada Allah betapa besarnya masalahmu. Katakan pada masalahmu betapa besarnya Allahmu. Itu sebabnya orang Kristen tidak boleh melulu dengar khotbah dan mimbar Kristen tidak boleh melulu khotbahkan tentang 3 solusi kiat menang atas masalah, 7 kunci terobosan atas masalah, 5 rahasia supranatural untuk mendapatkan mujizat di tengah masalah. Kalau terus masalah yang jadi fokus pemberitaan firman, kalau terus masalah yang jadi fokus pikiran, kalau masalah terus yang jadi fokus ibadah kita, kalau masalah terus yang jadi fokus perkataan kita, kalau masalah terus yang jadi objek penyembahan kita nyanyi, di saatku tak berdaya, terus masalah yang jadi fokus kita. Pertanyaan saya adalah, di mimbar itu, di gereja itu, Tuhannya Allah apa masalah? Pemberitaan mimbar Kristen, pemberitaan gereja Tuhan harus berfokus pada Yesus. Yesus harus jadi fokus, Yesus harus jadi inti percakapan, Yesus harus jadi subjek, Yesus harus jadi fokus penyembahan kita, Yesus harus jadi fokus percakapan kita, Yesus harus jadi fokus penyembahan kita, Yesus harus jadi fokus iman kita. Sebab yang kita sembah dalam gereja kita, yang kita sembah dalam iman kita, bukan masalah, melainkan Mas Yesus. Mungkin beberapa saudara menatap saya dan berkata, "Apa Anda tidak considerate, punya hati dong? Kita kan punya masalah, punya pergumulan." Betul, saya setuju. Orang yang susah harus dihibur, orang yang menderita harus dikuatkan, orang yang berbeban berat harus ditolong, orang yang punya masalah harus ditemukan solusi. Saya setuju 1000%. Saya setuju 1000%. Tetapi setelah orang ditolong, setelah orang dikuatkan, setelah orang dihibur, what next? Sama seperti pertumbuhan jasmani manusia, maka pertumbuhan rohani manusia pun ada levelnya. Level anak-anak, mulai dari level bayi, balita, anak-anak, remaja, pemuda, dewasa. Dan mereka semua pada level tersebut membutuhkan asupan gizi yang berbeda. Anda bisa berikan bubur bayi pada bayi umur 3 hari. Anda bisa berikan bubur bayi pada bayi berumur 3 minggu, pada bayi berumur 3 bulan. Tapi kalau Anda terus berikan bubur bayi pada bayi berumur 13 tahun, 23 tahun, 30 tahun, masih terus makan bubur bayi, jadi apa dia? Betul, mental health issues is a real thing. Saya setuju, saya percaya, I was a victim of it. Saya ngerti bahwa mental health isu kesehatan mental itu sangat penting, dan itu real, itu exist, itu ada. Saya setuju, dan gereja harus terlibat memulihkan orang-orang yang jiwanya rapuh dan berbeban berat. Saya setuju. But after that, what's next?
Kalau kita terus-menerus berkutat pada luka-luka batin kita, kalau kita terus-menerus berkutat pada masalah pribadi kita, kalau kita terus berkutat pada pergumulan-pergumulan kita, kalau kita terus berkutat pada masalah-masalah kita, kalau kita terus berkutat pada tragedi-tragedi masa lampau yang pernah terjadi dalam hidup kita, bagaimana kita bisa move forward? Bagaimana kita bisa melangkah maju? Tidak bisa dan tidak mungkin. You are stuck in your past. Anda masih stuck dalam masa lalu saudara. Anda masih stuck dalam luka batin saudara. Sebab tujuan kekristenan adalah bukan supaya Anda pulih dari luka batin. Tujuan kekristenan bukan adalah supaya Anda sembuh dari luka-luka, bukan supaya Anda sembuh dari penyakit. Tujuan kekristenan adalah supaya setelah Anda pulih, Anda mulai memulihkan hidup orang. Supaya setelah Anda sembuh, Anda mulai pergi menyembuhkan orang lain. Fokus kekristenan bukan supaya yang sakit sembuh. Fokus kekristenan bukan supaya yang luka batin pulih. Fokus kekristenan adalah setelah yang sakit sembuh, yang sembuh pergi menyembuhkan orang lain. Fokus kekristenan adalah setelah yang luka batin pulih, maka yang pulih itu harus pergi memulihkan orang lain. Jangan muter-muter terus di situ seperti anak-anak Israel di padang gurun yang harusnya bisa mencapai tanah perjanjian hanya dalam beberapa minggu menjadi 40 tahun. Jangan jadi orang Kristen yang mengasihani diri. Penderitaan ini tidak dialami oleh Anda sendiri, dialami oleh seluruh dunia. Semua orang mengalami. Ayo, jangan cengeng. Ayo, ojo gembeng, saudara. Come on, be strong. Betul, time is tough. But tough times won't last, but tough people do. Betul, masa-masa ini sukar, masa-masa ini tangguh. Tetapi ketangguhan, kesukaran ini tidak akan tetap. Tidak akan tetap, ia akan berlalu. Tetapi orang-orang yang tangguh akan mampu melewatinya bersama Tuhan. Tough time won't last, but tough people do. Be strong in the Lord. Jadilah kuat di dalam Tuhan. Jadilah kuat. Terlalu banyak ayat Alkitab yang berkata seperti itu, saudara. Itu sebabnya Anda harus memandang penderitaan itu sebagai realitas, sebagai bagian lumrah dalam kehidupan. Ini topik khotbah tersendiri, saudara. Saat ini saya sedang mencoba menolong saudara setelah sekian bulan kita terjebak dalam pandemik ini. Saya sedang membantu saudara dalam kekuatan Tuhan, dalam kuasa Tuhan, lewat hikmat firman Tuhan, untuk kembali reset your focus, fokuskan kembali fokus kita kepada goal iman Kristiani kita, yaitu to become like Jesus, menjadi seperti Yesus. Itulah garis akhir, itulah pertandingan itu. Goal kekristenan bukan surga. Kalau Anda berpikir bahwa setelah saya diselamatkan, saya hidup diberkati, lantas saya pulang ke surga. Bukan itu tujuan kekristenan. Surga itu cuma akibat. Surga itu cuma efek dari keselamatan. Tapi efek keselamatan adalah manusia-manusia bobrok seperti saya dan saudara. Manusia-manusia yang jatuh dalam dosa. Manusia-manusia yang jatuh dalam moral. Sejak Adam dan Hawa sampai akhir zaman. Bukan cuma diampuni dosanya, tetapi dipulihkan karakternya. Sehingga goal akhir dari kekristenan adalah supaya setiap saudara dan saya menjadi seperti Kristus. Roma 8:29. Jangan cuma ambil Roma 8:28 yang berkata bahwa Allah bekerja dalam segala sesuatu, lantas kita menyanyi, cari lagu-lagu yang melankoli, lantas kita bisa menangis di situ, kita angkat tangan, kita gemeter. Allah bekerja dalam segala sesuatu, lalu kita mengutip-ngutip ayat itu untuk menghibur kita dalam setiap kesukaran. Tapi tahukah saudara bahwa kesukaran, bahwa penderitaan yang Allah izinkan, Roma 8:28, adalah untuk mengerjakan di dalammu dan di dalamku sebuah perubahan yang nyata, sebuah perubahan yang real, sehingga Anda dan saya makin hari makin mirip dengan gambaran anak Allah itu, yaitu Kristus. Sehingga ayat 29 dari Roma 8 katakan, Kristus menjadi prototype. Kristus menjadi yang sulung di antara many copies, di antara many brothers and sisters, di antara banyak saudara. To become like Jesus. Itu goal kekristenan. Saya mengerti betul semua kita mulai dari level bawah. Betul, semua kita mulai dari level bawah. Mulai dari pertama kali kita bertobat, lantas kita minta dihibur, kita dipulihkan, dan lain-lain. Tetapi kalau maunya dihibur terus-menerus, kalau maunya hanya mau dihibur, hanya mau dapat pesan-pesan encouragement, pesan-pesan motivasional, dan tidak mau dihajar dengan makanan keras, kita tidak mau bertumbuh, kita tidak mau sembuh dari luka-luka kita, dari masa lalu kita, lah bagaimana mau bertumbuh dewasa? Tahun ini Tuhan mau paksa saudara dan saya bertumbuh menjadi orang Kristen yang dewasa. Whether you like it or not, Anda suka atau tidak suka, Allah akan paksa dalam kemaharahimannya, dalam anugerahnya, dalam kasih karunia yang besar. He will not leave you just like you were. Allah tidak akan pernah meninggalkan orang percaya yang bertobat dari dosa tetap seperti dulu. Oleh kasih karunia-Nya, keselamatan itu berjalan terus, bukan cuma membenarkan saudara waktu pertama kali Anda bertobat, tetapi memproses terus dalam sepanjang perjalanan imanmu. Sanctification proses terus berjalan, proses pengudusan, sampai
Anda dan saya menerima kelepasan dari kemah jasmani ini, kemah temporal ini dalam bahasa Rasul Petrus. Kita merdeka dan masuk dalam kemuliaan kekal. Dan dalam perjalanan iman itu Anda akan diolah, Anda akan diproses, Anda akan digesek sampai Anda tidak suka, sampai Anda menjerit, sampai semua duri-durimu rontok, sampai semua tanduk-tandukmu rontok, sampai semua kekasaran dalam hidupmu rontok, sampai rupa Kristus makin nyata dalam hidup engkau dan saya, dan bisa disaksikan oleh Bapa di surga, oleh seluruh malaikatnya, dan oleh seluruh manusia yang mengenal saudara dan saya. Kalau orang Kristen hanya maunya pesan-pesan motivasi, hanya maunya khotbah-khotbah berkat, hanya maunya dihibur terus, hanya maunya didengarkan terus, jangankan mau berharap orang ini tangguh dalam penderitaan. Ketika kesukaran datang, atau tawaran dunia datang, atau bahkan pedang di lehernya untuk menyangkal Yesus, saya jamin 1000% orang model gitu pasti murtad. Pasti murtad. Tahukah saudara, ketika Anda menjadi Kristen, kita itu dipanggil untuk menderita. Dan penderitaan itu adalah kasih karunia, kata Alkitab. Ada 2 macam penderitaan. Yang pertama, penderitaan duniawi. Saya sebut penderitaan duniawi karena dalam hidup di dunia ini, semua kita menderita. Mulai ketika Anda brojol pertama kali lahir, Anda sudah menangis kan? Dokter pukul pantat Anda atau cubit Anda untuk memastikan Anda hidup. Lalu ketika bayi menangis, dokter dan orang tua senang karena, wah ternyata anaknya sehat. Itu baru penderitaan awal. Ada banyak proses, ada banyak pergumulan, ada banyak penderitaan yang dialami manusia normal sepanjang hidupnya. Saya jamin semua orang, mau besar, kecil, tua, muda, kaya, miskin, pendeta atau jemaat, kalau digigit nyamuk sakit kan? Kalau Anda digigit nyamuk nggak sakit, mungkin Anda Superman atau apalah entah. Tetapi semua kita menghadapi pergumulan yang sama, penderitaan yang sama. Ada cicilannya harus lunas, ada tagihan harus dibayar, ada pekerjaan yang harus dituntaskan, ada masalah yang harus ditanggulangi. Sama. Pandemik ini mendatangkan krisis ekonomi yang dihadapi oleh semua bangsa, semua negara, semua strata sosial, termasuk saudara dan saya. Sama. Tetapi secara khusus ada berkat khusus, ada karunia khusus yang Alkitab katakan dalam 1 Petrus 2 ayat 19-21 berkata begini, sebab adalah kasih karunia jika seseorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Apa itu? Ayat 20. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Kalau Anda menderita karena salahmu sendiri, karena dosamu sendiri, karena kekeliruanmu sendiri, itu tidak dapat disebut salib. Jangan bilang karena besarnya tagihanmu, hutangmu besar, rumah tanggamu berantakan, lantas engkau berkata, ini salib yang harus kupikul. Wow, ngaco, itu karena salahmu sendiri. Perhatikan lanjut ayat 20. Tetapi jika kamu berbuat baik, hidup sesuai kehendak Tuhan, mengikuti firman Tuhan, hidup sesuai ajaran Kristus, dan karena itu kamu menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Ayat 21. Sebab untuk itulah kamu dan saya dipanggil. Kita dipanggil untuk menderita. Ini yang saya sebut penderitaan Kristiani. Kalau penderitaan duniawi semua orang alami, penderitaan Kristiani, saudara, ketika semua orang berbuat jahat, Anda berbuat baik. Ketika semua orang bengkok, Anda dipaksa lurus. Ketika semua orang tipu, Anda jujur. Anda kan hidup melawan arus. Anda kan tidak disukai. Anda kan akan dianggap aneh. Anda kan akan dijauhi. Itu penderitaan Kristen. Bahkan mungkin itu akan membuat kita masuk penjara, bahkan kehilangan nyawa. Tetapi karena salib Kristus, itu kasih karunia pada Allah. Ayat 21 saya ulangi, sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan meninggalkan teladan bagi kamu supaya kamu mengikuti jejaknya. Penderitaan itu diteladankan Yesus. Coba siapa yang ngomong ikut Yesus cuma enak doang, berkat doang, mujizat doang? Loh, penderitaan itu diteladankan Yesus. Menderita bukan buat diri sendiri, buat orang lain. Yesus mati bukan buat dirinya, buat kita. Maka intisari kekristenan adalah bukan self, tapi self-denial. Bukan diri sendiri, bukan ego, tetapi penyangkalan diri. Barang siapa mau ngikut aku, ia harus sangkal dirinya, pikul salibnya, ikut aku tiap hari. Muara kekristenan bukan bless me, heal me, hear me, pok-pok me, dengarkan aku, hibur aku, berkati aku, pulihkan aku, ngertiin aku. Bukan. Inti Kristenan adalah saya mau hidup bagi Tuhan dan orang lain. Itu. Ini kalau ngomong gini ke orang Kristen yang masih bayi nggak bisa, saudara. Maka tahun ini sesuai tema kita, Anda sedang digiring menjadi orang Kristen yang bertumbuh dewasa dan berbuah. Nggak cuma bertumbuh, Anda harus dewasa. Nggak cuma bertumbuh lalu kelihatannya dewasa secara umur tapi nggak punya buah. Buah itu apa? Buah roh, karaktermu berubah. Dan itu tidak mungkin dilakukan dengan kekuatan sendiri. Kalau Anda ngelendotan sama Roh Kudus, maka Galatia 5:22-23 itu akan terjadi. Karaktermu makin Christ-like. Self-denial. Diri sendiri makin hari makin tidak ada. Karena Anda sudah mati, tak kan? Anda sudah mengikuti upacara penguburan kan saat saya baptis, saudara.
Itu upacara pengubaran manusia lamamu. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Sehingga makin hari rupa Kristus, citra Kristus, teladan Kristus, karakter Kristus lewat penderitaan, lewat pergumulan yang Allah izinkan terjadi, makin menampilkan Yesus dalam hidupmu. Ini karunia, saudara. Dan Allah tidak mengerjakan proses ini dalam hidup sembarang orang. Ini karunia khusus untuk orang-orang yang sungguh-sungguh dalam Yesus, yang dipanggil untuk menderita. Ikutlah menderita. Ini karunia, saudara. Ini karunia. Kalau Anda terus melawan realita ini, Anda akan patah dalam iman, Anda akan kalah dalam kehidupan, dan saya jamin Anda akan murtad dari Tuhan. Pasti. Siapa yang membuat orang-orang Kristen itu murtad? Pesan yang keliru dari mimbar ketika Yesus didagangkan, dipromosikan dengan keliru. Dan kalaupun disebut orang-orang Kristen itu murtad, saya sebut itu bukan orang Kristen, itu spectators, followers yang hanya mengikut Yesus cari enaknya doang. Yohanes 6, ketika Yesus mulai bicara keras, ketika Yesus mulai bicara hal yang gak enak, maka khalayak ramai itu, yang entah ratusan atau ribuan orang itu berkata, perkataan ini terlalu keras, siapa yang sanggup mendengarnya? Lantas rame-rame mereka meninggalkan Yesus. Coba, apa yang Yesus lakukan sama mereka? Apakah Yesus manggil mereka, oh jangan pergi ya, tetap di gereja saya, jangan pergi, nanti kamu akan dilayani dengan baik, ada tim konselor, ada tim pastoral yang akan melayanimu, kamu akan dipulihkan, kamu akan didengarkan? Enggak. Yesus udah ngomong begitu. Malah Yesus menghampiri murid-muridnya yang masih tersisa, termasuk Petrus dan Simon dan kawan-kawannya itu. Yesus tanya sama mereka, kamu nggak sekalian pergi semua? Nggak sekalian ninggalin aku? Coba ditantang. Itu artinya apa? Pemurnian. Pemurnian. Siapa yang mau serius ikut saya, kata Yesus. I will not go easy on you. Ini pemurnian, kawan. Orang sedang heboh bicara tentang mujizat penuaian revival yang dialami di Iran dan di Timur Tengah. Tapi nggak susah terjadi di kita. Susah terjadi di Amerika. Mau tahu nggak kenapa? Mau tahu nggak kenapa? Kenapa Iran, kenapa Timur Tengah begitu mudah mengalami revival dan sekarang mengalami penuaian luar biasa? Kenapa? Karena orang percaya di sana sudah terbiasa bersahabat dengan penderitaan. Dan itu disaksikan oleh mata orang-orang yang tidak percaya. Betapa mereka bertahan dalam iman karena nama Yesus sekalipun nyawa taruhannya. Dan betul-betul di tengah kesukaran itu mereka tetap mengasihi, tetap berbuat baik, tetap mengampuni. Itu kan menjadi sebuah kesaksian yang luar biasa. Tetapi itu tidak terjadi di kita, tidak terjadi di Amerika atau dunia-dunia yang nyaman, yang mengkhotbahkan. Ikut Yesus senang, ikut Yesus diberkati, ikut Yesus berlimpah-limpah, ikut Yesus aman, nyaman. Coba khotbahkan itu ke Afrika. Mana laku? Saudara mau dipakai Tuhan, saudara mau capai garis akhir, saudara mau hidup berdampak. Ingat loh visi gereja kita, bukan cuma save, bukan cuma diselamatkan oleh kasih karunia, diselamatkan oleh darah Yesus, diampuni, tetapi harus bersedia dimuridkan. Dimuridkan itu bukan cuma lewat keras pemuritan dan khotbah-khotbah minggu saja, tetapi lewat segala proses berbagai gesekan yang Allah izinkan terjadi dalam hidup kita, sampai hidupmu berdampak, menuai jiwa-jiwa, lalu baru pulang siap ke surga. Jangan pulang dengan tangan kosong. Bagaimana Anda mau hidup berdampak kalau Anda cengeng terus dalam hidup, gembeng terus? Semua orang punya masalah, bro. Semua orang punya masalah, bro. Semua orang punya masalah. Tetapi kan kita punya Allah. Halo, dia Allah yang setia loh. Aduh, ada satu ayat lagi saya mau bacakan buat saudara. Dia Allah yang setia. Coba perhatikan nih. Coba perhatikan 2 Timotius 2 ayat 13. Jika kita tidak setia, dia tetap setia, maksudnya Tuhan Allah kita, karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Dalam ketidaksetiaan kita, karena kesetiaan itu sebetulnya buah roh, saudara. Kesetiaan itu buah roh. Banyak orang Kristen gagal setia, salah satu isunya adalah karena penderitaan. Kedua, buah roh itu dihasilkan secara supranatural lewat kelekatan Anda dengan sang pokok itu, dengan Yesus. Ketika Anda gelendotan dengan Dia, maka buah roh itu bekerja dan hasil dan lahir, muncul. Jika kita tidak setia, Allah setia karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Ini konteksnya apa sebetulnya? Kalau Anda baca ayat-ayat sebelumnya, mulai ayat 3 saya baca, 2 Timotius 2 ayat 3, perhatikan baik ya. Ikutlah apa? Menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Ayat 4, seorang prajurit yang sedang berjuang tidak musingkan dirinya dengan soal-soal penghidupan, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Komandan kita, panglima kita itu Tuhan Yesus Kristus. Ayat 5, seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan olahraga. Fokus, ini pertandingan kawan. Ini pertandingan, fokus garis akhir. Fokus garis akhir.
Itu konteksnya itu konteksnya penderitaan. Di tengah penderitaan duniawi dan Kristiani yang dialami oleh semua orang percaya, Allah setia, Allah hadir, dan Allah beserta saudara dan saya. Kita merayakan perjamuan kudus. Perjamuan kudus itu apa sih? Saudara, orang cuma melihat sisi kemuliaan dari perjamuan kudus. Ada glory di situ, ada pemulihan di situ, ada mujizat di situ, ada pengampunan dosa, ada kehidupan kekal diberi dari perjamuan kudus yang dirayakan. Merayakan apa sih perjamuan kudus? Yesus dipecah-pecahkan, dirumukan, darahnya tertumpah, tercurah, tubuhnya remuk seperti roti yang kita makan. Itu bicara sisi apa, saudara? Ada kemuliaan atau berkat, dan ada penderitaan. Dalam perjamuan kudus, kedua sisi itu kita rayakan. Kita rayakan kemuliaan agung yang dibayar oleh karya salib, dan kita merayakan penderitaan luar biasa yang dialami Yesus buat kita. Dan penderitaan yang sama, Yesus mengundang kita untuk mengalami bersama-sama. Itu kemuliaan Kristiani. Orang Kristen itu menderita bagi Yesus, indah. Ada dua respon yang akan terjadi saat Anda mendengar khotbah ini. Yang pertama, jika Anda Ini adalah proses pemurnian. Jika Anda tidak serius ikut Yesus, mendengar khotbah model begini, Anda stop video ini, atau Anda ganti video yang lebih nyaman di telinga, atau Anda betul-betul meninggalkan Yesus sama sekali. Buat saya tidak masalah. Karena Yesus lakukan hal yang sama sepanjang zaman, bukan cuma di Yohanes 6. Anda baca kitab Wahyu, terus ada penyaringan, terus ada pemurnian. Dan respon yang kedua yang saya harapkan, yang kami doakan, ketika mendengar khotbah model begini, pengajaran model begini, Anda akan berkata gini, Yesus, bring it on Jesus, I'm ready because you are with me. Itu bukan sebuah perkataan sombong, itu adalah sebuah perkataan penyerahan diri. Karena di dalam Yesus kita sudah belajar untuk rest, beristirahat pada kemampuannya, bukan kemampuan kita. Sehingga melewati pergumulan penderitaan duniawi maupun penderitaan Kristiani, kekuatan Yesus yang jalan, bukan kekuatanmu. Saya akan sambung seri tentang penderitaan Kristiani ini lain waktu. Mari siapkan hatimu untuk bersatu dalam tubuh dan darah Yesus lewat perjamuan kudus yang akan kita nikmati. Selagi roti dan anggur dibagikan, mari kita siapkan hati kita. Kita angkat pujian ini. Saya akan membacakan bagian firman Tuhan ini untuk Anda dengarkan, simak, dan siapkan hati Anda untuk menerima tubuh dan darah Yesus. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan
mengambil roti, dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Dan kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Jika roti dan anggur sudah di tangan saudara, saya memberikan saudara beberapa waktu untuk menguji diri kita masing-masing, berkenan dengan firman Tuhan yang barusan Anda dengar. Masih adakah berhala yang kita pegang dan simpan dalam hidup kita? Baik itu dewa yang lain, sesembahan yang lain, Tuhan Allah yang lain, atau masih ada jimat-jimat, jampi-jampi, patung-patung, barang-barang pesugihan, atau masih ada harapan lain, pegangan lain, sandaran lain selain Tuhan. Dan masih adakah dosa-dosa yang kita lakukan, yang kita tahu tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan? Sebelum Anda makan tubuh dan darah Yesus, mari minta ampun sama-sama di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus, Kau menilik setiap anak-anak-Mu. Uji hati kami Tuhan. Uji hati kami. Selidiki setiap hati kami. Masih adakah berhala yang harus digoncang dan dihancurkan? Runtuhkan semua berhala dalam hidup kami. Hancurkan setiap ikatan dosa dalam hidup kami. Dan biar oleh darah Yesus, setiap kami para umat tebusan yang sudah lahir baru, yang sudah mengalami baptisan, bisa kembali mengikat janji dengan Tuhan, merayakan ikatan janji yang dibayar mahal oleh tubuh dan darah Tuhan Yesus sendiri. Di dalam nama Yesus, ampuni umat-Mu, ampuni saya, layakkan kami. Amin. Pegang roti di tangan kanan saudara. Demikian firman Tuhan, akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun, dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari surga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga, firman Tuhan Yesus. Jikalau seseorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku sendiri yang kuberikan untuk hidup dunia. Kita angkat roti ini melebihi kepala kita, dan kita katakan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Inilah tubuh Yesus Kristus yang diremukan dan dipaku di kayu salib untuk menebus dosa-dosa saya. Oleh bilur-bilur luka di punggungnya, saya disembuhkan. Saya diampuni. Saya disucikan. Dari ujung kepala saya sampai ujung jari kaki saya, saya sehat sempurna. Setiap sel, setiap organ, setiap anggota tubuh saya dikuduskan bagi Allah, menjadi senjata kebenaran, dan menjadi ahli waris kerajaan yang tak tergoncangkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita makan sama-sama. Inilah tubuh Kristus. Kita pindahkan anggur ke tangan kanan kita. Kita angkat lebih tinggi dari kepala kita. Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia, maksudnya daging Tuhan Yesus, dan minum darah Tuhan Yesus yang dilambangkan dalam roti dan anggur hari ini, kamu tidak mempunyai hidup di dalam kamu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia. Mari kita angkat tinggi-tinggi anggur ini lebih dari kepala kita. Katakan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah Yesus Kristus sebagai perjanjian yang baru
dan yang kekal. dan yang kekal. Oleh darah Yesus, Oleh darah Yesus, saya menang atas iblis. atas iblis. Oleh darah Tuhan Yesus, Oleh darah Tuhan Yesus, saya ditebus lepas saya ditebus lepas dari segala cengkraman dosa dari cengkraman dosa dan ikatan kuasa gelap. dan ikatan kuasa gelap. Oleh darah Tuhan Yesus, Oleh darah Tuhan Yesus, semua dosa-dosa saya diampuni. semua dosa-dosa Saya disucikan, disucikan, saya dikuduskan, dikuduskan, dikhususkan dikhususkan untuk hidup bagi Allah. untuk hidup bagi Segala kutuk ditimpakan segala kutuk kepada tubuh Yesus di kayu salib, kepada tubuh Yesus, supaya segala berkat dari surga berkat dari surga tercurah bagi hidup saya. tercurah bagi hidup. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, Dan di dalam saya percaya saya percaya dan saya terima. dan saya Amin. Amin. Kita minum anggur dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah Yesus. Buka tanganmu, saudara-saudara. Buka hatimu. Angkatlah wajahmu ke surga. Angkat tanganmu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan menjadikan engkau ahli-ahli waris kerajaan yang tidak tergoncangkan. Putra dan putri Allah Bapa. Pangeran-pangeran dan putri-putri kerajaan surga. Orang-orang yang diberkati. Orang-orang yang diampuni. Orang-orang yang dikuduskan. Orang-orang yang hidup berkemenangan. Baik berkemenangan melawan tantangan kehidupan, baik berkemenangan di dalam segala goncangan, bahkan berkemenangan dalam segala pencobaan dan dosa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kiranya Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, memberikan engkau kasih karunia. Tuhan mengarahkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Diberkatilah engkau dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.